cerdas harapan bangsa, bangun tegaklah bangsa dan... Kalau bicara soal iptek, pasti bakal mikirnya rumit kan? Padahal sebenarnya itu simple loh. Ilmu pengetahuan itu adalah cara kita memahami dunia mulai dari hal-hal dasar seperti bagaimana hujan itu bisa turun, lalu bagaimana listrik itu bisa menyala. Hal tersebut muncul bukan hasil dari tebak-tebakan, melainkan melalui pengamatan, penelitian, dan juga bukti. Nah, beda lagi dengan teknologi. Teknologi itu dibuat berdasarkan ilmu pengetahuan, dia dibuat untuk membantu manusia. Hal kecilnya itu seperti kipas, nah hal besarnya itu seperti satelit. Nah, teknologi fondasinya itu adalah ilmu pengetahuan dan bangunannya adalah teknologi. Yang jika digabungkan, iptek itu apa ya? Kalau iptek adalah perpaduan antara teknologi dan juga pengetahuan, yang dimana keduanya ini berkembang bareng, jadi kayak dua yang nggak bisa dipisahkan. Semakin maju teknologi, maka akan membantu manusia untuk menemukan ilmu yang baru lagi dan juga berkembang lebih cepat. Dan sebaliknya juga nih, jika semakin banyak pengetahuan manusia, maka teknologi juga akan semakin maju. Kalau pengaruhnya, ya keren banget sih. Buktinya, di tahun ke tahun, teknologi berkembang secara terus-menerus. Contoh, di awalnya internet, mereka menggunakan sebagai alat penelitian. Sekarang, sudah menjadi alat atau benda dalam kehidupan sehari-hari. Kamera ponsel dulu itu hanya 0,3 megapiksel, tapi sekarang bahkan sudah bisa merekam video dengan resolusi 4K. Dan tak hanya itu, kecerdasan buatan ataupun AI juga tidak hanya membantu kita dalam membuat konten hingga riset medis, tapi juga banyak digunakan siswa-siswi ataupun pelajar untuk tugas. Perkembangan teknologi tersebut tidak hanya terjadi dalam satu malam loh, tapi melalui perjalanan panjang dari perkembangan iptek. Nah, ngomongin tentang perkembangan, rasanya kurang pas ya sih kalau teori doang. Jadi biar gak cuma ngomong doang, yuk kita lihat perbandingannya. Betela, main yuk! Main yuk, main yuk! Betela! Kalian, ayo, ayo! Besok udah Natal nih, kita ke rumah Age gak sih? boleh juga tuh. Age! Selamat Natal! Wah, bentar lagi Natal nih. Telepon Age ah. Halo guys, selamat Natal. Selamat Natal juga. Melalui perbandingan tadi, teman-teman pasti bertanya, ada nggak sih dampak positif dan juga negatifnya? Tentunya ada dong. Melalui perkembangan iptek, manusia yang dulunya sulit sekali mengakses informasi, sekarang bisa mengakses informasi bahkan dalam hitungan detik. Perkembangan iptek juga mengubah cara kita dalam bekerja. Pekerjaan yang dulunya lambat terselesaikan, sekarang bisa terselesaikan dengan cepat dan mudah menggunakan bantuan aplikasi online, komputer, dan juga mesin otomatis. Iptek juga membuat layanan kesehatan lebih baik. Rumah sakit sekarang sudah mulai menggunakan yang namanya CT scan, MRI, robot bedah, dan juga rekam medis digital untuk diagnosa yang lebih cepat dan tepat. Kemudian telemedicine juga memungkinkan orang-orang yang tinggal di daerah pedalaman untuk bisa berkonsultasi langsung dengan dokter tanpa harus ke kota lagi. Dengan begitu hasilnya penyakit akan terdeteksi lebih awal dan mereka dapat melakukan penanganan yang lebih cepat dan tepat, dan juga keselamatan akan meningkat. Tapi teman-teman jangan senang dulu loh, karena kemudahan teknologi yang membuat semua orang sangat mudah dengan kepada perangkat digital. Ketika terjadinya masalah seperti HP mati, mati listrik, dan internet tidak lancar, yang membuat semua aktivitas otomatis terganggu. Nah, selain itu, tidak semua orang dapat merasakan teknologi dikarenakan pendidikan, infrastruktur,
dan juga ekonomi yang kurang memadai. Dikarenakan itu muncullah kesenjangan di antara orang yang melek teknologi dan juga orang yang tidak melek teknologi atau ketinggalan. Guys, ini dapat link nih dari guru, tapi kok korbannya ada ya? Bukan dari guru. Cek dulu nama principalnya. Sekarang banyak menjebakkan tau. Ini ada aplikasi baru lagi nih. Viral, katanya bisa edit foto biar kelihatan kayak gitu. Jangan ya? Oh ya? Tapi coba lihat dulu reviewnya, banyak yang bilang aman atau malah nyuri data. Soalnya kan sekarang banyak kali yang kayak nyuri foto-foto kita untuk disalahgunain gitu. Setelah keseluruhan, iptek dapat memberikan banyak kali dampak dalam mempermudah kehidupan sehari-hari manusia. Contohnya seperti kemudahan mengakses informasi, kemudian layanan terhadap kesehatan juga menjadi lebih akurat, pekerjaan pun bisa menjadi lebih efisien. Tetapi melalui perkembangan iptek tersebut tentu muncul berbagai macam risiko. Contohnya seperti manipulasi data, kemudian kesenjangan dalam mengakses informasi juga semakin meningkat. Maka daripada itu, sangat penting bagi kita untuk bersikap bijak dan juga selektif dalam menanggapi perubahan iptek, supaya iptek itu bisa menjadi satu sarana yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita di tengah perkembangan iptek yang semakin berkembang.